Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuruddin Muzaki dari kelas D4 ME3A NRP 0321040017. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang cara membuat gambar propeller di AutoCAD. Di sini ini gambar propeller saya. Sebelum kita bisa menggambar propeller seperti ini, kita tentunya mempunyai perhitungan terlebih dahulu. Ini perhitungan saya. Sebelum saya memilih propeller tipe B335 dengan diameter propellernya 2,82. Nilai ini didapat dari nilai diameter propeller dari yang tertinggi dari tabel. Kemudian nilai P per D-nya bisa dilihat pada Excel-nya. Kemudian setelah kita mengetahui propeller yang kita pilih, kemudian kita input nilai tadi ke dalam tabel ini. Kita masukkan tipenya, kita masukkan diameternya tadi. Ya, Z ini merupakan Z-nya ini 3 karena ini B3 gitu. Apabila B4 maka Z-nya 4 dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita memasukkan nilai ini, kemudian kita memasukkan jari-jari. Nilai diameter ini, kan ini satuannya meter. Kita rubah terlebih dahulu menjadi milimeter dengan cara dikali 1000. Kemudian dari diameter satuan milimeter dirubah ke jari-jari satuan milimeter juga. Diameter ini dibagi 2. Nanti itu menjadi jari-jari, kemudian dikonvert menjadi satuan meter. Jadinya 1,41147. Kemudian nilai 1,41147 ini akan menjadikan garis line kita nanti. Oke, mari kita buat. Ini kita bagi menjadi 2 aja agar memudahkan kita dalam mengerjakannya. Nah, gini seperti ini. Kita buat line terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai jari-jari kita 1,41147. Kemudian setelah itu kita membuat garis lagi ke kiri. Ini panjangnya terserah. Dikira-kira saja, sekiranya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kecil. Saya membuat seperti segini. Kemudian garis jari-jari tadi itu kita divide, kita masukkan div. Ini kita klik, kita bagi menjadi 10. Kemudian ini sudah terbagi menjadi 10. Garis yang menyamping ini kita copy CP. Mohon maaf karena ada suara hewan. Kita cari pembagian tadi sebentar karena ini perintahnya tidak muncul. CP
Terus kita buat. Nah, setelah itu kita beri beri nama. Kita beri nama mulai 0,2. Kenapa 0,2? Karena R per R saya ini dimulai dari 0,2. Jadi, kita beri angka terlebih dahulu. Teks, kita masukkan teks. Nah, kita kira-kira 0,2. Sedikit ngebug. Saya masukkan kembali 0,2. Nah, kemudian kita ini hasilnya kok sebentar teks 0,2. Nah, setelah itu kita scale, kita kira-kira saja besarnya seberapa, sekiranya terlihat kita buat segini. Ntar ini kurang huruf R-nya, kita tambahi huruf R. R gini. Setelah itu kita luruskan ke garis ini. Setelah itu kita copy CP. Seterusnya kita beri penomoran ya. Ini atasnya juga. Ini kita beri seterusnya. Kemudian kita rename. Setelah itu setelah kita beri nomor seperti ini, kemudian kita membuat garis line lagi. Ini kita copy CP, kita copy ke arah kiri. Ini panjangnya kita atur saja, kita kira-kira. Saya memakai segini. Kemudian kita masukkan angka yang di dalam Excel ini ke dalam AutoCAD kita, di mana nilai AR ini ke arah kanan dan nilai DR yang hijau ini ke arah kiri. Sebelum itu, ini kita mulai dari 0,2, maka 0,1 R ini dapat kita hapus karena di dalam Excel kita tidak ada. Setelah itu, oh ya, mohon maaf, lupa, ini garis line baseline ini kita rubah dahulu menjadi center. Ini center.
kita atur line tipenya 0,5. Nah, sudah kita atur, terus garis ini 0,2R sampai R ini kita ubah ke line tipenya itu ini, dash. Kita atur juga line tipenya 0,5. Nah, setelah sudah, bisa kita masukkan nilainya. Nilai AR yang kuning ini ke arah kanan, kita masukkan mulai 0,2. Propertiesnya ini kita rubah ke warna kuning agar mudah. Sepanjang 0,337. Selanjutnya 0,3 R ini panjangnya ini 0,369. 369. Dan seterusnya nanti itu kita masukkan ke dalam AutoCAD ini. Setelah itu kita sudah membuat garis kuning ke arah kanan. Selanjutnya kita membuat ini garis DR ini ke arah kiri. Kita ubah terlebih dahulu menjadi warna kiri, warna hijau. Kita masukkan line ke arah kiri 0,210. Kemudian yang 0,3-nya sebesar 0,235. Seterusnya kita akan menginputkan nilai ini ke dalam sini. Setelah garis hijau ini sudah terbuat, kemudian kita membuat garis merah ini AR min BR. AR min BR ini sama halnya dengan yang tadi. Apabila nilainya positif, itu diarahkan ke sebelah kanan. Apabila nilainya negatif, maka diarahkan ke sebelah kiri. Di sini yang nilainya negatif hanya 0,9, berarti hanya 0,9 R saja nanti yang garisnya ke kiri. Oke, langsung saja kita buat. Ini kita ubah terlebih dahulu menjadi warna merah. Kita masukkan line ini 0,146. Dan 0,3 ini kita masukkan nilainya 0,157. Dan seterusnya nanti kita akan menggambarkan garis merah ini sesuai ARBR. Setelah kita membuat garis merah ini, selanjutnya kita melakukan perintah SPL. Sebelumnya ini ortonya kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan. Kemudian kita SPL. SPL. Dari sini ke garis merahnya kita SPL. Di sini kita harus teliti ya. Gini. Ini ada yang agak kecil. Dan sampai ke yang kiri ini. Kemudian kita melakukan perintah trim. Kita trim. Ini klik kanan. Mohon maaf, ini trim. Ini kita klik. Ini kita klik kanan. Mohon maaf, kita trim.
klik kanan, sebentar, mohon maaf. Mohon maaf karena terjadi kesalahan, bukan memasukkan perintah trim, akan tetapi memasukkan perintah extend. Kita masukkan extend ini, kita klik, kemudian diklik kanan, maaf, extend, salah, extend. Ini kita klik, klik kanan. Nah, ini akan sambung ke atas. Kemudian setelah kita lakukan extend, kita lakukan SPL lagi. Sebelumnya ini kita rubah ke warna kuning terlebih dahulu agar bisa membedakan. Kita SPL garis yang kuning ini menyambung ke garis kuning yang lain seperti ini. Ini kita harus detail ya agar tidak terjadi kesalahan. Kita ke sini, ke yang merah ini. Nantinya kita sambungkan ke garis hijau. Nah, selanjutnya akan menjadi seperti ini. Ini tampak lebarnya seperti ini. Kemudian kita buat ini, kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, dari ujung sini, ke arah ini, garis merah, itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, dari garis merah ini ke garis kuning yang sebelah kanan. Setelah itu kita bagi menjadi 10 lagi, kita divide, ini dibagi 10. Dan yang sebelah kanan ini juga kita divide, kita bagi menjadi 10. Kemudian kita dapat melihat ini sudah terbagi menjadi 10. Kemudian kita beri nomor, yang sebelah kiri ini min, yang sebelah kanan ini plus. Seperti contoh, saya beri terlebih dahulu, kita masukkan teks. Kemudian kita masukkan min 1. Maaf, teks min 1. Kemudian kita scale, kita atur ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Atur segini.
kemudian kita move ke sini, dan seterusnya kita kopikan ini, kita copy di sini. Nah, kemudian kita rubah penomorannya menjadi min 0,9, min 0,8. Sebenarnya ini agak kebesaran. Kita properti saja, kita atur line tipenya 0,2. Kita atur kembali penomorannya. Setelah kita melakukan penomoran di bagian kiri, kemudian kita juga melakukan penomoran di sebelah kanan. Kita div juga jadi 10 bagian. Nah, setelah itu ini sudah terbagi menjadi 10 bagian. Kita masukkan teks. Orangnya dimulai dari 0,2. Kita rotasi ini, kita atur height-nya ke properties. Height-nya ini kita atur menjadi 0,02. Mohon maaf, 0,002. Sebentar. Kita samakan saja propertiesnya. Yang ini tadi memakai 0,01. Kita pakai saja ini 0,01. Height-nya ini 0,01. Nah, ini sudah sama. Dan kita sahkan, kita copy ya, sama seperti tadi. Kita ubah terlebih dahulu penomorannya. Baik, setelah sebelah kanan ini sudah diberikan penomoran, kemudian yang nomor 0,3 hingga 0,9 ini kita juga beri penomoran. Setelah kita beri penomoran
semuanya. Kemudian kita melangkah ke step selanjutnya, yaitu ke ini perhitungan untuk ordinat Y-phase propeller. Nah, ini Y-phase ini 0,1 ini dibuat untuk minus, yang P lebih dari 0 ini untuk dibuat yang plus. Oke, kita masukkan saja nilainya, dimulai dari 0,2 terlebih dahulu. 0,2 di sebelah sini. Ortunya kita hidupkan. Kita line terlebih dahulu warna ini, kita line. Kemudian arahkan kita sejauh 0,032. Kemudian karena di sini tidak ada 0,95, maka kita langsung ke 0,9 saja. Kita line ini 0,028. Kemudian yang 0,8-nya sebesar 0,023. 0,7-nya 0,018. Kembalikannya 0,017. Kemudian 0,3-nya, karena tidak ada 0,3, maka kita langsung ke 0,2. 0,2, 0,02. Ini nanti bisa kita hapus. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, eh, yang ini P lebih besar daripada 0. Kita urut ini. N 0,000 lagi, karena tidak ada 0,3 maka kita lompati saja 0,4, 0,5-nya 0,0, 0,0092. 0,7-nya 0,0135. 0,8-nya 0,0193. 0,9-nya 0,0270. Dan untuk nilai satunya 0,048. Setelah itu kita SPL, kita matikan terlebih dahulu ortonya, kemudian kita SPL dari sini -1 ke 0,9, -0,8, -0,7. Terus kita sambungkan
nilainya dengan SPL ini 0,2 kita sambungkan dengan 0. Maaf, karena ke escape, kita ulangi lagi. Ini dan ke sini 0,2. Nah, ini kelebihan, maka kita atur. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan juga seperti itu. Kita SPL. Dimulai dari 0 juga. Ke 0,2 ini sangat kecil. Ke 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, ini 1. Oke. Kemudian kita lakukan hal serupa ke 0,3 R hingga ke 0,9 R. Oke, karena kita sudah menggambarkan YFS, kemudian kita akan menggambarkan YBAC sesuai dengan tabel ini. Misalnya ini di titik 0,2, nomor min satunya kita rubah dulu menjadi warna kuning. Ini kita L. Ini harus teliti biar pas. Ini YBAC-nya 0,032. Karena 0,032 seperti di YFS, maka kita langsung saja ke 0,9-nya. 0,9-nya ini 0, ini 0,044. Nah, selanjutnya yang 0,8, 0,058, yang 0,7, 0,070, yang 0,6, 0,081, yang 0,5, 0,090, yang 0,4 ini 0,098, kemudian yang 0,2, 0,110. Kemudian nolnya ini sejauh M ini 0,115. Kemudian kita lanjutkan dengan yang sebelah kanan. Kita geser sedikit. Kita lanjut yang sebelah kanan. 0,2 itu nilainya 0,112, 0,4, 0,15, 105, 0,5, 0,100, yang 0,6, 0,093, yang 0,7, 0,084,
Kemudian yang 0,8 ini 0,074. Selanjutnya 0,9. Lainnya. Nah, sudah. Kemudian kita tarik SBL. Kita matikan dulu ortonya. Dari satu ini ke sini. Maaf, ini kurang presisi. Dari sini ke sini, terus ke sini. Kita sambungkan antara garis tadi satu dengan yang lain. Jangan lupa ini pelan-pelan ya. Nah, kita sambungkan terus. Nah, apabila sudah, kemudian melakukan hal tersebut, hal yang sama itu tadi, seperti di titik 0,3, 0,4 hingga 0,9 R. Oke, setelah kita membuat garis Y-back, kemudian kita kopikan garis horizontal ini di sampingnya. Kita atur segini saja, segini. Terus ini sedikit dipanjangkan, dikira-kira saja. Kemudian kita membuat garis line. Kita warna kuning dulu. Line sejauh ini. Di 0,2 ini terdapat 0,000244. Maka kita inputkan di sini 0,000244. Nah, kemudian mohon maaf, salah. Kita plot lagi. Kita lihat di Oke, kemudian kita inputkan di sini 0,243747. Nah, kemudian kita matikan dulu SPL-nya. Terus kemudian kita luruskan di perpotongan ini antara 0,2. Karena nilai yang tadi dimasukkan adalah 0,2, maka kita taruh di sini di perpotongannya. Nah, terus kita ini dulu. Kita angular terlebih dahulu antara garis ini dengan sudut ini menjadi ya ini 49 derajat. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya 90 dikurangi 45 sama dengan 45 dikurangi 360. Nah, ini
315 menjadi sudut kita. Kita teruskan 315. Kita ingat-ingat. Ini L. Masukkan kurang dari. Nah, 315 seperti yang dihitungan tadi. Nah, kemudian kita kira-kira saja dia di sini. Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan nilai-nilai gambar ini terhadap mulai dari baseline hingga perpotongan 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya. Mohon maaf, sebelum kita melanjutkan ke penginputan data, ini kita trim terlebih dahulu. Klik kanan, terus ini kita trim. Nah, akan membentuk seperti ini biar kelihatan rapi. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan data 0,3 pada ini, tabel gambar ini. 0,3 ntar nanti diplotkan mulai dari baseline hingga perpotongan 0,3 dan seterusnya. Nah, di sini di R per R 0,8 hingga hingga 1 memiliki nilai yang sama yaitu 0,0006 itu tetap ditulis semuanya meskipun nilainya sama, akan tetapi yang membedakan itu adalah sudutnya, sudut perpotongannya. Jadi tetap dituliskan saja. Selanjutnya eh, ini sudut 0,2 yang saya garis warna kuning ini kita CP, kita ambil midpoint-nya, midpoint, midpoint. Nah, ini kemudian kita plotkan di center line. Nah, di sebelah sini. Nah, ini mohon maaf, ini seharusnya tidak perlu. Kita hapus saja. Nah, kemudian kita ambil ini lagi, garis 0,2 lagi. Di ujung sini kita CP. Di maaf ini kita klik, kemudian kita CP, kemudian kita ambil, kemudian kita plotkan di ujung sini -1. Nah, kemudian mohon maaf ini agak error mouse saya. Kita move, kita luruskan. Kemudian ini kita CP, kita ambil di bagian ujung yang sini, kita plotkan di pojok bawah kanan yang satu ini. Nah, kita plot di sini. Kemudian kita extend ini, diklik terus klik kanan. Nah, ini gini. Kemudian kita extend lagi, ini diklik, kemudian diklik kanan. Nah, hingga sambung seperti ini. Kemudian kita lakukan trim agar kelihatan lebih rapi. Kita klik kanan, kemudian kita klik ini, terus klik yang ini, yang lebih ini kita hilangkan seperti ini. Nah, kita hapus.
ini. Nah, lakukan hal yang serupa dengan nanti yang di atasnya. Yang ini 0,2 lakukan hal yang serupa, kemudian 0,3 yang seperti tadi di CP, kemudian ditempel di center line, hingga yang seperti yang saya lakukan. Oke, selanjutnya kita membuat lingkaran. Nah, di sini seperti yang saya buat ada dua buah lingkaran, di mana terdiri dari lingkaran kecil dan lingkaran besar. Di sini cara membuat lingkaran kecilnya, kita buat center, kita klik circle, mohon maaf circle, dari baseline sini hingga di perpotongan sini. Nah, kemudian lingkaran kita buat circle lagi di perpotongan ini ke radius di pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran circle di perpotongan ini ke yang kanan bawah. Setelah itu, karena lingkaran kecil ini berada di sebelah kiri, maka kita trim di bagian yang sini. Dan ini lingkaran besarnya di sebelah kanan, maka kita trim yang sebelah kanan. Seperti gini. Terus selanjutnya kita ambil yang ini saja. Selain itu kita hapus. Seperti ini kita hapus. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita CP dari sini, kita arahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran besar. Sebentar, ini kita ganti dulu menjadi warna kuning. Karena 0,2 itu warnanya kuning. Nah, ini kita buat circle dari sini hingga ke sini, ujung sini. Sebentar, ini dirubah dulu warna kuning. Kemudian kita membuat circle lagi di titik center line ini, center line hingga ke pin 1. Kita rubah, mohon maaf ini belum bisa. Terus ini kita move ke sebelah kiri, ke ujung sini. Kemudian kita trim. Karena tadi di sebelah kiri, maka kita trim yang di sebelah kiri sini. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran lagi di circle. Tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Ini sebentar. Nah, seperti ini. Di circle ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan ke 1. Kemudian ini di move, dipindahkan ke arah sini lagi. Nah, setelah itu kita trim, karena ini di bagian kanan, maka kita trim yang di bagian kanan. Nah, yang di sebelah ini. Untuk yang lainnya bisa kita hapus. Nah, setelah kita dapatkan dua garis center seperti ini, maka kita repeat lagi, kita mengulang lagi di 0,3 dan seterusnya sampai 0,9.
Setelah itu kita mendapatkan garis center seperti ini. Kemudian kita buat line ini di ujung sini kita buat line. Akan tetapi tidak langsung di sini ya. Di sini terlebih dahulu kita line dari ini garis center line hingga ke garis merah ini P0. Nah, setelah itu kita move, kita move terlebih dahulu. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian eh, kita lakukan SPL. Untuk garis yang di luar ini kita menggunakan warna kuning ya, warna kuning. Kita SPL. Oh, mohon maaf. Salah pencet. SPL yang di luar sini ya. Ini harus benar-benar sangat teliti karena ini eh, berdempetan ya. Ini harus benar-benar sangat teliti. Ini jaraknya sangat kecil, ini harus di zoom in agar terlihat jelas, biar kita tengok lihatnya jelas. Kita ini sampai di sini, kemudian kita menggokkan. Kita harus sangat teliti. Yes. Ya, ini jaraknya sangat kecil ya guys, hati-hati guys. Ya, harus sangat teliti, pelan-pelan, tapi pasti. Ya, ini. Nah, ketika sudah, kita lalu membuat garis yang dalam. Garis yang dalam saya menggunakan warna ini, warna hijau. Kita SPL. Yang dalam ini juga sangat perlu hati-hati karena jaraknya sangat sempit, guys. Nah, ini kita perlu sedikit ketelitian di sini dan ketelatenan karena salah sedikit saja maka kita akan mengulang dengan langkah-langkah yang cukup panjang dan cukup rumit. Tapi sebenarnya ini tidak rumit. Nah, kemudian yang sebelah kiri sini oke, setelah kita dapatkan gambar lingkaran seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengcopy center line. Nah, ini di CP untuk menggambar propeller dari sideline atau dari sisi miring. Kita kira-kira saja di sini. Kemudian kita membuat garis miring sebesar dengan sudut 15 derajat.
Nah, ini kita buat line terlebih dahulu. Di sini kita buat garis miring 15 derajat itu sama dengan 105 derajat. Nah, seperti ini. Kita kira-kira saja di sini. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah benar-benar 15 derajat, yaitu bisa kita angular sudut ini dengan sudut ini. Nah, kita bisa melihat apakah, nah ini 15 derajat ya, meskipun terbalik kita bisa melihat bahwa ini 15 derajat. Kemudian eh, kita menggambarkan ketebalan propeller di garis tengah poros atau TR. Kita warnai dengan warna kuning saja. Kita menggambarnya di sini. Kita line terlebih dahulu, ortonya kita hidupkan. Nah, kita line di sini. Ini sepanjang ini 0,127033. Karena ini skalanya 1:1, maka berawal dari milimeter diubah ke menjadi meter. Kita input 0,127033. Nah, kemudian kita sambungkan mohon maaf sebentar, ada kesalahan ini, eh, di trim terlebih dahulu ya. Ini di trim terlebih dahulu segini. Kemudian ini tadi ini bisa diarahkan di sini. Nah, sebentar. Kita hapus terlebih dahulu saja, kita input lagi. Ini 0,127033. Nah, kemudian kita tarik garis hingga segini. Kemudian kita membuat garis di sini. Nah, ini garis yang di luar kita hidupkan dulu ortonya. Nah, ini kita tarik garis hingga ke kiri. Ini tidak boleh melebihi garis kuning karena posisinya di sebelah kanan. Kemudian yang di sebelah kiri ini kita juga tarik garis. Di sini kita tarik garis. Karena posisinya di sebelah kiri, maka ini harus melebihi garis ini segini. Kemudian apabila sudah, maka dapat kita ukur alignet ini dari posisi satu ini hingga ke, usahakan eh, apabila mau mengukur ortunya dimatikan dulu ya, karena biar presisi. Oke, ini dari sini pojok sini hingga ke sini. Nah, ini posisinya juga harus miring, tidak boleh lurus. Apabila lurus, beda lagi nanti ukurannya. Apabila miring itu bisa tepat. Kemudian yang ini kita ukur juga alignet ini. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini harus juga miring. Nah, maka ini nilainya ini kok tumpuk ya, ini berarti kurang
panjang sedikit. Kita tarik hingga segini. Nah, kita dapatkan ini yang sebelah kanan 0,03, yang sebelah kiri 0,04. Maka kita masukkan yang sebelah kanan itu 0,03, posisinya di sini. 0,03. Nah, terus kemudian tarik garis hingga melewati titik potong ini ya, melewati segini. Kemudian kita masukkan lagi yang di sebelah sini 0,04, 0,04. Nah, kemudian tarik garis hingga melebihi sini. Kemudian eh, lakukan trim. Ya, ini dilakukan trim. Kita trim ini, kita trim juga, ini kita trim, ini kita trim. Nah, kemudian lanjutkan atau repeat lagi perintah tersebut. Ini ditarik garisnya, kemudian diukur ini hingga sampai 0,2 R. Nah, setelah itu, apabila selesai seperti ini, maka selanjutnya kita SPL. Ini merupakan langkah terakhir menuju kejayaan. Kita SPL. Ingat, yang di SPL itu yang di bawah kaki-kakinya aja. Jangan yang lain. Ingat, fokus pada kaki, bukan yang lain. Nah, seperti ini. Terus ini ke sini. Kemudian ini. Terus ke sini. Ini. Ini. Terus ke sini. Kemudian ke sini. Nah, ini juga di kaki-kakinya juga. Mohon maaf, itu teman saya lagi rame, belum tidur ini. Ya, terus kaki-kakinya, ke kaki-kakinya, hingga ke kiri. And finally, akhirnya penggambaran propeller B335 sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi menurut saya lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.